Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemerintah berencana akan memberikan subsidi pajak penjualan atas barang mewah mobil baru pada tahun ini, di mana kebijakan tersebut akan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2021 dengan 3 tahapan insentif per 3 bulan. Industri pembiayaan tengah bersiap mengantisipasi dampak dari kebijakan pemberian subsidi pajak penjualan barang mewah mobil baru pada tahun ini, di mana pemerintah akan menanggung penuh PPNBM untuk kendaraan di bawah 1.500 cc yang memiliki kandungan lokal mencapai 70%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Maret 2021 dan memiliki 3 tahapan insentif per 3 bulan, yaitu 100% ditanggung pemerintah, kemudian berkurang sebesar 50% dan tahap terakhir menjadi tersisa 25%. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI, Suwandi Wiratno, mengatakan bahwa segmen yang masuk kriteria subsidi PPNBM dinilai sebagai salah satu andalan yang menopang sekitar 24% portofolio penyaluran baru leasing ke sektor otomotif setiap bulan. Seperti diketahui, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, portofolio penyaluran industri di segmen roda 4 baru hingga kini masih menjadi penopang utama industri dengan nilai penyaluran tertinggi, di mana sepanjang tahun 2020 nilai piutang pembiayaan mobil baru ditutup sebesar 112,22 triliun rupiah atau terkoreksi 17,46% dibandingkan capaian tahun 2019. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, kita akan mulai perbincangan di paruh kedua, tentu saja dengan tema pembebasan PPNBM dan resikonya yang kemudian mengikuti, salah satunya adalah mungkin kredit macet. Kita kemudian akan membahas hal tersebut dengan Bapak Suwandi Wiratno, Ketua Umum APPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Selamat pagi Pak Suwandi. Selamat pagi Pak Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat Pak? Sehat, salam sehat juga buat Baik. Pak Wiki. Salam sehat juga Pak Suwandi. Oke, kita langsung saja membahas tema kita hari ini. Adakah concern terkait dengan pembebasan PPNBM dan juga resiko kredit macet? Karena itu kemudian asumsi lah ya, ataupun mungkin kesimpulan lah yang ada di masyarakat bahwa mungkin ketika misalnya animo dari masyarakat ketika PPNBM dibebaskan, ajuan kredit akan meningkat dan most likely mungkin akan terjadi kredit macet. Asumsi itu bisa dibenarkan atau tidak dari sisi industri, Pak Suwandi? Ya, kita kalau dari sisi industri tentu terkait kredit macet kita bisa melihat apa yang terjadi di tahun 2020 ya, Mas Wiki. Nah, apa yang terjadi di 2020? Pertumbuhan piutang pembiayaan industri kami turun hampir 18% atau 18% kurang lebih. Nah, dengan penurunan tersebut, NPF atau non-performing financing kita masih bisa terjaga ditutup di bulan Desember di angka 4,01%. Memang sempat melonjak di atas 5, yaitu 5,2% di bulan Agustus. Nah, dengan hanya volume yang tidak begitu besar, namun kita bisa menjaga NPF ini sudah menjadi satu bukti bahwa kualitas perusahaan pembiayaan ini sudah sangat baik. Kenapa sangat baik? Pengajuan kredit-kredit baru atau pengajuan pembiayaan baru sejak April 2019 itu kita sudah sangat hati-hati dan lebih hati-hati lagi karena sudah punya alat monitoringnya, yaitu di mana kita sudah diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi anggota SLIK, jadi itu Sistem Layanan Informasi Keuangan. Nah, SLIK ini sebenarnya awalnya hanya pertukaran informasi yang terjadi di antar bank. Sejak April 2019, bukan hanya antar bank, tetapi industri keuangan non-bank sudah diwajibkan untuk melaporkan para debiturnya. Di mana yang debitur yang membayar tepat waktu kita laporkan tentu sebagai debitur lancar. Debitur-debitur yang kurang baik tentunya adalah sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya dia masuk dalam pembayaran terlambat 1 bulan, tentu nanti akan dimasukkan dalam kolektibilitas 2. Selanjutnya ada aturan kolektibilitas 3, 4, dan 5. Nah, ini akan menjadi acuan kita semua di industri keuangan
secara menyeluruh bahwa debitur-debitur yang mempunyai performance pembayaran di industri keuangan lainnya, ada pinjaman di bank atau di industri keuangan non-bank, kita udah tahu sekarang. Nah, kalau mereka mempunyai kualitas yang tidak baik terhadap pinjaman yang sedang berlangsung, tentu itu akan ditolak oleh perusahaan pembiayaan dan sangat juga tidak menguntungkan bagi siapapun juga yang tidak mempunyai karakter yang baik dalam membayar hutangnya. Nah, disinilah yang mungkin menjadi argumentasi kita atau satu acuan yang menjadi bahwa industri keuangan yang ada di Indonesia ini dengan pengawasan OJK sudah sangat baik karena kita sudah diberikan akses klik tersebut. Artinya sudah ada mekanisme preventif berupa sistem layanan informasi keuangan tadi ya, Pak Suwandi, untuk kemudian mencegah terjadinya resiko kredit macet pasca diberlakukannya pembebasan PPNBM ini. Betul. Nah, Baik. kalau kita bicara PPNBM kembali Pak Wiki, PPNBM ini kan juga bukan dibebaskan untuk semua jenis mobil. Untuk yang di bawah 1.500 cc ya, Pak Suwandi? Halo? Ya. Untuk 54 hanya itu pakai spare part yang diproduksi di Indonesia lebih dari 70%. Halo, Pak Suwandi. Baik, pemirsa, nampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Pak Suwandi. Kita akan coba menghubungi kembali di segmen berikutnya, tetap di Market Review.